Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radiati Noviana, dosen tetap Prodi S1 Gizi Universitas Muhammadiyah Kendal Batam. Saya mengampu beberapa mata kuliah di Prodi S1 Gizi Universitas Muhammadiyah Kendal Batam, di antaranya Ilmu Bahan Makanan, Gizi Kuliner, Ilmu dan Teknologi Pangan, Mutu dan Keamanan Pangan, Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan, dan beberapa mata kuliah tim lainnya. Dari beberapa mata kuliah yang saya ampu, saya akan menjelaskan dan memaparkan mata kuliah Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan. Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan merupakan mata kuliah wajib di Prodi S1 Gizi yang dapat ditempuh pada semester 5. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang manajemen sistem penyelenggaraan makanan pada institusi komersil maupun non-komersil dengan menerapkan konsep gizi dan manajemen. Mulai dari perencanaan, penyusunan menu, pengadaan bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan, termasuk pengembangan anggaran, kebutuhan SDM, serta persyaratan fasilitas dan perlengkapannya. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dari standar penyelenggaraan makanan institusi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu membuat perencanaan manajemen penyelenggaraan makanan dalam institusi atau dalam industri pelayanan makanan. Mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan manajemen penyelenggaraan makanan di berbagai institusi. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi manajemen penyelenggaraan makanan dalam pengelolaan makanan di berbagai institusi. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi manajemen penyelenggaraan makanan dalam pengelolaan makanan di berbagai institusi. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali tatap muka yang terdiri dari 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Untuk dapat mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, mata kuliah ini dilaksanakan dengan secara blended learning yang dilaksanakan secara offline maupun online. Untuk kegiatan pembelajaran secara offline dilaksanakan di ruang kelas di Universitas Muhammadiyah Kendal Batam, sedangkan untuk pembelajaran online dilaksanakan dengan menggunakan media Zoom Meeting atau Google Meet. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah proses penyampaian materi pembelajaran dari dosen kepada mahasiswa untuk memperdalam topik-topik yang sedang dibahas. Kemudian interaction. Interaction dilakukan antara dosen dan mahasiswa, baik dalam ruang kelas, media Zoom, ataupun dalam bentuk penugasan. Interaction dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang terakhir adalah assessment. Adapun komponen assessment atau penilaian dari mata kuliah ini adalah 30% berasal dari nilai ujian tengah semester, 25% berasal dari penugasan, 35% berasal dari penilaian UAS, dan 10% berasal dari sikap dan keaktifan mahasiswa. Adapun materi yang diberikan dalam mata kuliah ini antara lain, yang pertama adalah standar penyelenggaraan makanan, standar bahan makanan yang digunakan dalam proses pengelolaan makanan di berbagai institusi. Yang kedua, perencanaan menu, penggunaan bahan makanan dan siklus menu. Yang ketiga adalah pengadaan bahan makanan. Selanjutnya, yaitu penerimaan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, persiapan pengolahan makanan, kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan, sistem distribusi, standar fasilitas hygiene dan sanitasi, kemudian dibahas juga terkait dengan kebutuhan SDM dalam penyelenggaraan makanan serta manajemen mutu dan keamanan penyelenggaraan makanan dalam institusi.
Beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Demikian pemaparan dari saya terkait dengan mata kuliah Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan. Berikut cuplikan proses pengajaran pada mata kuliah Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Alhamdulillah sudah alamin. Hari ini kita masih menyesuaikan dengan kita dalam pengajaran Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan. Hari ini semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan hari ini, ya, yang akan membahas terkait dengan penerimaan dan penyimpanan bahan makanan, saya awali dengan berdoa terlebih dahulu, ya, agar pembelajaran kita lancar, bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, untuk hari ini semuanya masuk? Masuk. Sebelum kita masuk ke topik hari ini, saya tanya, masih ada yang ingat minggu lalu kita masuk topik apa? Najma, pengadaan. Oke. Ada yang bisa review sedikit apa yang kita bahas minggu lalu terkait dengan pengadaan bahan makanan? Saya, Bu. Nabila? Untuk minggu lalu yang disampaikan terkait definisi, lalu langkah-langkahnya, bagaimana untuk pengadaan makanan, terus syaratnya, lalu jenis-jenis pengadaan bahan makanan, terus spesifikasi bahan makanan juga yang diperlukan untuk ketika memberikan pengadaan tersebut. Oke, bagus ya. Ada yang bisa menjelaskan sedikit langkah-langkah pengadaan bahan makanan tadi seperti yang disampaikan Nabila? Tetap tadi terkait dengan spesifikasi bahan makanan, apa sih yang harus kita persiapkan saat kita menyiapkan spesifikasi bahan makanan? Ya, Adel. Untuk langkah pemesanan bahan makanan itu ada pemesanan bahan makanan, ada menentukan frekuensi pemesanan bahan makanan segar dan kering, ada mengajukan usulan ke pimpinan tentang kebutuhan bahan makanan dan menentukan proses pengadaan bahan makanan dengan metode pembimbingan langsung. Jadi itu tadi ya, kita sudah bahas minggu lalu terkait dengan apa saja sih definisi pengadaan makanan, kemudian apa saja yang perlu kita siapkan dalam proses pengadaan makanan, kemudian langkah-langkah dalam proses pengadaan makanan, sistem pengadaan makanan, serta tadi spesifikasinya. Jadi apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk proses menentukan spesifikasinya? Tadi yang kita siapkan formulirnya, kita tentukan jenisnya, kemudian frekuensi pemesanannya, sampai ke metode pemesanannya. Itu kita sudah pelajari di pengadaan bahan makanan. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan penerimaan dan penyimpanan bahan makanan. Kita awali dari tujuan pembelajarannya, ya. Nanti kita akan bahas nih, apa sih penerimaan bahan makanan itu, apa sih penyimpanan bahan makanan, seperti apa sih yang kita lakukan dalam proses penerimaan dan penyimpanan bahan makanan. Nah, sebelumnya kita bahas terkait dengan tujuan pembelajarannya dulu. Apa sih yang diharapkan ketika adik-adik di sini sudah mempelajari terkait dengan penerimaan dan penyimpanan bahan makanan? Nah, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan prosedur penerimaan bahan makanan. Nah, yang kedua, mengidentifikasi syarat dan prinsip penyimpanan bahan makanan. Selanjutnya, menganalisis nih faktor-faktor yang mempengaruhi mutu dan daya simpan dari bahan makanan. Kemudian yang keempat, menerapkan prosedur pemeriksaan, pencatatan, pelaporan saat menerima bahan makanan. Yang kelima adalah merancang sistem penyimpanan bahan makanan yang efektif dan efisien berdasarkan FIFO dan PEPO. Dan yang terakhir adalah diharapkan mahasiswa mampu mengevaluasi kesesuaian proses penerimaan dan penyimpanan bahan makanan. Apa saja topik bahasan yang akan kita bahas, ya? Yang pertama adalah kita akan belajar terkait dengan tujuan, syarat,
Dan yang terakhir adalah langkah penyimpanan bahan makanan. Jadi menurut Permenkes tahun 2013, penerimaan bahan makanan ini adalah suatu kegiatan atau suatu aktivitas ya yang mencakup pemeriksaan, penelaahan, kemudian pencatatan serta pelaporan jenis bahan makanan, jumlahnya sesuai dengan pesanan dan ketentuan spesifikasi yang sudah dicantumkan dalam kontrak jual beli, baik mulai dari macamnya, jumlahnya, serta kualitas dari bahan makanan. Nah, kemudian tujuannya apa sih kita menerima ya, melakukan proses penerimaan bahan makanan? Yang pertama adalah jumlah bahan makanan ini harus sesuai ya dengan waktu pembelian dan data pemesanan. Kemudian yang kedua, mutunya harus sesuai dengan spesifikasi. Kita punya sudah memesan dengan spesifikasi tadi 1 kilo isi berapa, mutunya bagaimana. Nah, maka bahan makanan yang datang itu harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Ya. Dan yang terakhir adalah waktu penerimaan bahan makanan sesuai dengan waktu pemesanan. Mintanya pemesanan waktu pesan ya, kontrak nih dengan suppliernya, mintanya dihadirkan atau didatangkan jam berapa? Pagi jam 9 misal, atau misalnya sore ya jam 4. Nah, suppliernya bahan mengantarkan bahan makanannya itu sesuai nggak sama waktu ketika proses pemesanan, ya kan? Nah, ini adalah 3 hal yang penting dalam proses tujuan penerimaan bahan makanan. Ketika kita melakukan proses penerimaan bahan makanan, syaratnya itu apa saja? Yang pertama, adanya rincian ya bahan makanan harian. Jadi ada macamnya, ada jumlahnya, ada ada macam dan jumlah harian ya untuk bahan makanan harian yang akan digunakan untuk proses pengolahan. Jadi ada rinciannya. Kemudian yang kedua adalah tersedia spesifikasi. Jadi sudah punya spesifikasi nih, sudah disepakati dari awal bahwa mintanya ayam yang seperti apa, ya kan? Mintanya semangka yang seperti apa. Itu sudah disepakati dari awal dan itu sudah ada tertulis di spesifikasi bahan makanan. Sehingga kita bisa waktu ada penerimaan bahan makanan, kita bisa nih melakukan pemeriksaan, penelaahan terkait tadi jumlahnya, jenisnya sudah sesuai atau belum dengan spesifikasinya, termasuk kualitasnya. Prinsip penerimaan bahan makanan ini yang pertama, jumlah makanan harus sama dengan jumlah makanan yang ditulis dalam faktur dan dalam daftar pemesanan. Kemudian mutunya sama dengan spesifikasi. Ya, kan kita sudah punya spesifikasinya, sudah disepakati dari awal. Ya, jadi ketika bahan makanannya datang, kita cek sesuai tidak dengan spesifikasinya. Kemudian harga bahan makanan yang tercantum dalam faktur harus sama dengan harga bahan makanan yang tercantum dalam penawaran bahan makanan. Ya, jadi ini harus sesuai dengan kesepakatannya. Kemudian langkahnya, yang pertama bahan makanannya diperiksa sesuai dengan pesanan dan ketentuan spesifikasi makanan yang dipesan. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kalau itu sudah sesuai semua, ya bahan makanan basah langsung didistribusikan ke bagian pengolahan. Bahan makanan kering disimpan di ruang penyimpanan bahan makanan kering. Kemudian bahan makanan yang tidak langsung digunakan saat itu disimpan di ruang pendingin atau di chiller. Ya, nah karena kalau tidak segera disimpan dia akan terkontaminasi dan busuk. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Amanda dulu. Saya ingin tanya Bu, kan tadi kan di bagian penerimaan makanan kan ada namanya tuh ya Bu ya, namanya ada pesan-pesan dulu bisa dijual. Nah kalau misalnya itu barangnya datang ada yang rusak ternyata Bu, nah itu gimana sih kayak prosesnya, kayak misalnya dia itu penanganannya dari mungkin penerimaannya sendiri sama supplier itu bagaimana? Pertanyaannya bagus ya. Berarti penasaran nih dari tadi kalau misalnya semangkanya ternyata nggak 10 kilo, atau kalau misalnya telurnya nggak 5 kilo,
bisa dilakukan negosiasi dengan suppliernya, ya, karena biasanya kan kita punya supplier, ya. Nah, bagaimana kontrak jual beli di awal? Ya, kita sesuaikan dengan kontrak jual beli di awal. Kesepakatannya seperti apa? Apakah ada kesepakatan bahwa nanti kalau misalnya barangnya tidak sesuai, berarti kita kembalikan untuk diganti dengan bahan makanan yang baru, seperti itu. Misal kok ini tidak sesuai, berarti kita kembalikan, nanti dari supplier akan mengganti bahan makanan baru. Seperti apa kontrak kesepakatan di awal? Kontrak jual belinya seperti apa? Itu kenapa tadi kita penerimaan bahan makanan itu pencatatan pelaporan sesuai dengan kontrak jual beli. Ya, jadi kalau di awal kita sudah ada kesepakatan dengan pedagangnya nih, kalau misalnya sayurnya sawinya kok tidak sesuai dengan spesifikasi, nanti boleh ya ditukar, diganti dengan yang baru, seperti itu. Atau misalnya kesepakatannya ada kesepakatan lain antara supplier dengan dengan kita, berarti kita sesuaikan saja bagaimana sih kesepakatan saat kontrak jual belinya. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya tadi Nabila. Tadi kan pas penerimaan itu kan disimpan. Nah, kalau di penerimaan itu dicek apakah spesifikasinya, lalu masuk ke penyimpanan. Ketika disimpan, kok ternyata barang yang ada itu busuk atau jelek, itu bagaimana? Selama menanganinya itu bagaimana? Padahal mungkin bahan makanan itu akan digunakan tentang hari ini atau besok. Maksudnya gini ya, ketika bahan makanan datang itu sebenarnya sudah dicek bagus, tapi waktu mau dimasukkan itu kok rusak, ya. Itu kita bisa siasati dengan pencegahan tadi. Makanya kenapa ketika bahan makanan datang dan bahan makanan itu tidak akan digunakan saat itu juga, kita harus secepatnya memasukkan ke ruang penyimpanan. Tujuannya apa? Untuk menghindari hal seperti ini. Jadi kalau misalnya menghindari sayurannya nanti layu atau misalnya busuk, nah kita siasati ketika bahan makanan datang dan itu tidak akan digunakan langsung untuk proses pengolahan, kita dan sudah dipastikan ya kalau itu sesuai dengan spesifikasi kualitasnya bagus, kita langsung segera masukkan ke ruang penyimpanan. Hal itu tujuannya apa? Untuk menghindari resiko terjadinya pembusukan. Jadi kalau misalnya nih bahan makanannya datang sekarang, kemudian dimasukkan sore, kan ada kemungkinan tapi kemungkinan nasi, kemungkinan busuk, ya. Nah, jadi untuk menghindari resiko-resiko tadi, ya begitu bahan makanan datang, kita nggak langsung makan, kita distribusikan ke ruang penyimpanan. Itu tujuannya adalah untuk menghindari adanya pembusukan tadi. Jadi ketika sampai di ruang penyimpanan, bahan makanannya itu tetap sesuai dengan spesifikasi yang tadi sudah kita cek di ruang penyimpanan. Gimana? Ya, ini pertanyaannya luar biasa. Nah, ini yang selanjutnya adalah bagaimana kita penerimaan bahan makanan. Ketika kita menerima bahan makanan, bagaimana sih kita seharusnya ya, di bagian penerimaan yang pertama harus tanggung jawab. Ya, jadi kita punya tanggung jawab bahwa bahan makanan yang datang itu sesuai dengan bahan makanan yang datang itu sesuai dengan spesifikasi, jumlahnya, jenisnya, mutunya, sehingga kita harus punya tanggung jawab untuk ngecek semuanya, memastikan bahwa dari jenis, jumlah dan mutunya itu sesuai. Yang kedua adalah kamu mengambil keputusan. Artinya apa? Tadi misalnya kok ada bahan makanan yang datang tapi dia tidak sesuai dengan spesifikasinya, entah itu jumlahnya atau mutunya. Nah, maka dia harus bisa nih mengambil keputusan apakah dia akan langsung menghubungi suppliernya, ini gimana kok bahan makanan tidak sesuai atau seperti apa. Yang ketiga, mempunyai keahlian memilih dan menilai spesifikasi bahan makanan yang baik, ya. Jadi dia tahu ilmu bahan makanan ini seperti apa, ya. Sayuran, buah-buahan, daging, susu, ikan, ciri-cirinya yang baik itu seperti apa? Ciri-cirinya, misal ciri-ciri ikan segar, ciri-ciri daging segar itu seperti apa? Dia tahu, dia mampu menilai itu. Jadi oh ini ikannya masih segar, oh ini dagingnya segar. Nah, dia punya kemampuan itu. Kemudian memiliki pengetahuan yang luas tentang bahan makanan. Ya, jadi dia pahami jenis-jenis bahan makanan, mulai dari kelompok makanan biji-bijian, kemudian kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan,
jadwal atau rekaman. Ya, jadi tegas. Ya, jadi ketika ada kesalahan, ada hal yang tidak sesuai tadi di jumlah, jenis atau waktunya, kemudian dia sampaikan ke rekanannya, ini ada yang tidak sesuai dengan jumlahnya. Kemudian mungkin rekanannya minta bernegosiasi atau berkompromi lah, ya, yang sifatnya itu mengarah kepada ketidaksesuaian. Nah, ini harus bisa tegas. Ya. Kemudian bijaksana dan jujur. Jadi jujur tadi karena harus mengecek tidak hanya jumlah, jenis, mutu aja, tetapi harus memastikan bahwa harga yang di dalam faktur pembelian dengan harga yang sesuai penawaran itu sama atau tidak. Ya, bijaksana nih kalau misalnya kelebihan ya dikembalikan ke rekanan. Kemudian tak ada lupa janji diberikan bulan, misalnya di awal di kontraknya, ya di kontrak jual belinya mau melaksanakan pembayaran setiap ya. Jadi ketika kita mau kita sudah masuk ke waktu pembayaran, bisa ya kita tepati. Oh, kita mau bayar setiap 1 bulan sekali, atau misalnya kita mau bayar setiap bahan makanan datang. Nah, kita tepati. Ya, jadi bahan makanan datang yang dibayar itu etika kita dengan rekanan, dengan penjual. Bagaimana cara letak penerimaan bahan makanan? Yang pertama, lokasinya atau ruangannya itu mudah dicapai oleh kendaraan. Jadi ketika kendaraan kanan, dia kan kadang ada yang pakai mobil box. Nah, itu mudah dijangkau. Jadi mobil box bisa masuk, bisa langsung turun, bisa memasukkan bahan. Kemudian juga dengan ruang penyimpanan. Karena tadi ketika bahan makanan itu dia tidak langsung digunakan, tidak langsung diolah, ya kan kita berarti harus masuk ke ruang penyimpanan dulu. Sehingga diupayakan ruang penerimaan ini berdekatan dengan ruang penyimpanan. Selanjutnya cukup luas, dilengkapi dengan timbangan, alat pengangkut, meja kerja serta peralatan lain. Jadi di situ ada alat-alat yang fungsinya untuk melakukan proses pemeriksaan, ya baik itu secara jumlah maupun jenis. Sehingga kalau ruangannya luas, lebih mudah bisa untuk penimbangan di mana, ya kemudian untuk bahan makanan yang sudah dicek diletakkan di mana, kemudian bersih, aman dari binatang pengganggu, contohnya serangga, tikus itu diupayakan dihindarkan ya ruangannya, jadi aman bahan makanan yang datang. Kemudian permukaan lantainya juga bersih. Jadi ketika bahan makanan itu datang, ya bersih, bahan makanan datang, ruangan datang, masuk ke dalam ruangan, ya itu sudah bersih. Kemudian ini hal-hal yang harus dipersiapkan, ya hal-hal yang harus diperhatikan ketika proses penerimaan bahan makanan. Yang pertama order atau pemesanannya, ya itu harus ada, jangan bilang. Kemudian spesifikasi bahan makanan itu tujuannya adalah untuk mengecek tadi gimana sih bahan makanannya sudah sesuai atau belum. Selanjutnya macam dan jumlah bahan makanan yang diterima. Jadwal kita sudah bikin jadwal ya, jadwalnya ya. Misal untuk pengolahan siang, malam dan bahkan besok itu menggunakan bahan makanan yang datang pagi ini, ya kan? Nah berarti bahan makanan itu sudah dijadwalkan sehingga makanan itu datang pagi-pagi. Misal makanan dijadwalkan datang jam 8, berarti ya itu kita sudah jadwalkan bahwa setiap jam 8 ada penerimaan bahan makanan kepada rekanan. Kemudian untuk penerimaan bahan makanan, pencatatan ya, kemudian sistem peneliti surat pengantaran, kemudian ada waktu dan jadwal pengiriman, ya karena kan tadi sebelumnya kita sudah bikin jadwal. Nah di lapangan, di prosesnya itu sesuai atau enggak di proses penerimaannya. Kemudian memeriksa kualitas, mengecek macam dan jumlah bahan makanannya, ya jadi tadi proses pengecekannya, kemudian menyerahkan atau menyalurkan ke gudang bahan makanan, membuat berita acara penerimaan, dan yang terakhir adalah melaporkan hasil kegiatan penerimaan. Jadi misal sudah selesai, catat di buku penerimaan, kemudian buat laporan tapi terkait dengan bahannya, jumlahnya, kualitasnya, apakah ada kendala atau bisa ada yang dikembalikan atau tidak, faktornya sesuai atau tidak dengan daftar pemesanan. Nah itu dibuat laporan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Coba saya tanya.
Mandi ada berapa jenis proses penerimaan bahan makanan? Ya, ada dua itu. Iya, ada dua. Ya, apa saja? Ada yang penerimaan secara berupa yang tadi, yang dimana penerimaan itu hanya menerima saja tapi tidak bisa untuk rektur gitu. Terus sama yang penerimaan secara konvensional, jadi dia menerima barang sekaligus dia mengecek dan mengembalikan barang jika barang tersebut tidak sesuai. Bisa dipahami ya semuanya yang tadi saya jelaskan? Satu. Kita lanjutkan ke penyimpanan bahan makanan. Oke, adik-adik sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Sudah bisa dipahami ya? Iya. Oke, kalau misalnya nanti memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan adik-adik bisa bertanya, adik-adik bisa ke dosen, bisa bertanya, kita diskusi tentang apa yang perlu dipahami. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Selanjutnya adalah ke penugasan. Ya. Jadi ada tugas untuk adik-adik oleh-oleh nih, biar makin paham dengan apa yang dipelajari hari ini. Tugasnya adalah silakan adik-adik buat tabel cara penyimpanan bahan makanan ya. Jadi bahan makanan kering, dari beras, gula, tepung, lemak, minyak, kemudian untuk bahan makanan dasar juga seperti daging, ikan, ya, kemudian ada buah sayur, dan kemudian apa saja sih tugas yang dilakukan oleh petugas gudang. Ya, jadi petugas gudang penyimpanan itu tugasnya apa? Apa sih yang harus dilakukan ketika misalnya ada proses bahan makanan masuk, ada bahan makanan keluar, kemudian selain itu apa saja yang harus dilakukan oleh petugas gudang untuk menjaga gudang, itu apa sih yang harus dilakukan? Nah, ini tugasnya. Kemudian silakan bagaimana caranya penyimpanan kelompok bahan makanan di bawah ya. Jadi dari mulai meat, fish, poultry, eggs, dairy product itu gimana ya. Ini kira-kira kata oil itu cara penyimpanannya seperti apa, apakah di gudang makanan kering atau misalnya di gudang makanan basah. Nah, itu dijelaskan di sini ya bagaimana penyimpanan kelompok bahan makanan. Mandi silakan adik-adik apa namanya buat tabelnya, diketik di Microsoft Word, kemudian kumpulkan ya melalui si pen dijadikan satu ya pada penanggung jawab mata kuliah, kemudian penanggung jawab mata kuliah yang akan mengumpulkan ke saya. Deadline-nya adalah tugasnya ini adalah Sabtu ya. Jadi silakan ini hari Selasa, silakan adik-adik bisa mengumpulkan maksimal hari Senin minggu depan. Ada yang mau ditanyakan dari materi yang saya sampaikan hari ini? Belum, sudah jelas. Sudah jelas ya. Berarti kalau ada yang mau ditanyakan silakan bisa ditanyakan kembali. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa dipahami, tugasnya bisa dikerjakan dengan baik, ya. Dan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Ya. Akhir kata saya tutup perkuliahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.